Halo guys, jumpa lagi saya Rizal Adam dari channel Dagang Aja. Di video kali ini saya mau share pengalaman saya beriklan di Shopee secara lebih efektif. Simak video ini sampai habis, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke, kita masuk ke seller centernya Shopee. Ini adalah salah satu akun saya di Shopee. Langsung masuk ke iklanku. Oke, kita langsung masuk ke produknya ya guys. Jadi kita nganalisis per produk kayak gitu. Iklan ini yang saya iklan ini satu produk guys. Oke, kita ambil yang 30 hari terakhir atau ini 1 bulan lah gitu. Nah, di sini terlihat bahwa statistik iklan ya guys. Ujung-ujungnya di sini ya guys. Sebenarnya kita mau bahas dulu nih. Dilihatnya ada 35.000 guys, 35.000. Jadi dilihat tuh impresi ya. Jadi ketika orang nge-search sebuah produk gitu, terus muncul produk kita gitu ya, itu sebagai satu lihatan gitu, satu impresi gitu. Jadi dihitung satu gitu. Nah, begitu orangnya klik, ini masuk ke ranah klik, jumlah klik gitu. Jumlah kliknya sekian. Nah, persentase klik itu artinya jumlah klik dibagi dengan jumlah yang dilihat gitu. Jadi ini kalau dihitung sendiri ya ini bagi ini gitu. Jadi ketemunya 11,2% gitu. Terus ini jumlah pesanannya, ini jumlah produk terjual gitu. Ini pasti kadang sama kadang enggak. Kenapa? Karena satu pesanan tuh bisa dia beli 2, beli 3 kayak gitu. Ini rata-rata berarti 1, ya. Berarti ini 1 lah gitu. Ada mungkin 2 gitu, 3 gitu. Terus ini omset jualan 6,9 juta, biayanya 645. Nah, efektifkah iklan saya ini gitu? Nah, itu tergantung pada kita tuh ngeset ngeluarin pengen budgetnya, kepotong budget tuh berapa sih dari omset itu, berapa persen dari omsetnya gitu. Kita hitung aja sih. Kita hitung aja 645.000 ya dibagi dengan 6.900.000. Jadi biaya iklan dibagi dengan omset penjualan yang direct langsung dari si iklan tersebut gitu. Jadi omset ini yang masuk ini adalah dipengaruhi oleh iklan, bukan organik ya. Oke, ini kita bagi aja. Jadi sekitar 9,3% ya guys. Jadi profit kotor kita tergerus 9 persenan gitu. Nah, menurut saya efektif karena saya patokan produk ini itu maksimal 10% gelontorin untuk budget iklan kayak gitu. Jadi ini berdasarkan kriteria saya itu efektif gitu. Karena saya matoknya saya ngambil 35% profit kotornya, terus kepotong ini 9%. Nah, itu bagus kayak gitu, bagus. Tapi gini guys, yang perlu itu CIR-nya CIR real, cost income ratio real ya. Jadi biaya ads iklan yang kita keluarin itu dibagi dengan omset yang real ya, yang ada di business analysis ya, dari sebuah produk itu yang kita iklankan. Nah, angka ini realnya mungkin bisa lebih dari ini atau bahkan kurang dari ini gitu. Karena saya ya sering sih nemuin terjadi perbedaan gitu. Entah itu karena organik gitu ya, bisa gitu, atau entah karena ya di ini tuh data ini belum matang banget gitu. Jadi saya pernah ngalamin juga ada ini omset penjualan masuk, tapi dicek di pesanan tuh nggak ada. Di tab belum terbayar juga nggak ada, terus riwayat dia cancel juga nggak ada, terus di pesanan yang sudah dibayar juga nggak ada, kayak gitu. Jadi sedikit ini mesti ada perbedaan, jadi lebih baiknya, lebih valid, bagusnya di business analysis. Oke, kita cek ya guys di business analysis ya guys. Business analysis, bisnis saya ya guys, lebih tepatnya ya guys. Bisnis, terus ini masuk ke satu bulan terakhir atau yang tadi kita ambil tuh 1 Mei. Nah, ini 19,5. Ya, 19,5.
Ini totalnya ya guys dari semua produk sih guys. Oke, kita lebih detail lagi masuk ke, nah ini nih, ini yang produk yang kita iklankan guys gitu. 8,6 gitu. Kalau tadi itu 6,9. Jadi ada perbedaan sekitar 1,7 ya. 1,7 juta, iya 1,7 juta ya. Nah itu guys. Jadi ini yang perlu kita hitung sebagai real omsetnya si produk itu ya. Jadi 645 dibagi dengan 86 gitu ya. 645.000 dibagi dengan 8.600.000 ya guys. Oke, jadi sekitar 7,5% ya guys gitu. Oke, kalau tadi kan sekitar hitungan kita 9% kalau berdasarkan dashboard. Oke. Jadi menurut saya ini masih lebih bagus ya daripada omset di dashboard ya gitu ya. Jadi lebih validnya ini gitu. Nah, ternyata malah lebih bagus gitu. Lebih lebih kecil sih airnya gitu. Semakin kecil semakin bagus gitu. Lebih efektif. Nah, kayak gitu sih guys. Nah, itu mungkin pengalaman saya guys. Jadi kalau saya boleh rangkum nih selama saya beriklan nih untuk produk ini guys gitu. Jadi tetapin dulu target CIR-nya itu berapa gitu. Terus pilih produk yang sekiranya ini ya guys, Blue Ocean ya guys. Jadi Blue Ocean tuh produk itu harganya nggak terlalu jatuh kayak gitu. Terus saingan ya so-so lah dikit itu. Terus demand-nya masih lumayan oke kayak gitu guys. Nah, terus kalau di iklan sendiri sih saya nyeting ini. Di iklan sendiri itu kita harus mau ngetes sih. Jadi ngeluarin budgetnya berapa, kita harus hitung dulu mau loss budget berapa sih gitu. Terus dites selama 1 minggu gitu. 1 minggu nanti kelihatan trennya kayak gitu. Setelah itu dianalisis guys, analisis dapat data. Terus setelah dianalisis, oke ini keyword yang harus dibuang, ini keyword yang bagus, terus jadiin spesifik kayak gitu. Kalau saya sih awalnya broad dulu. Jadi luas dulu biar si Shopee itu mesin si Shopee itu nyari-nyari keyword-keyword yang sebenarnya kita nggak tahu nih orang tuh sering nembak keyword apa sih gitu kayak gitu. Jadi begitu dapat data itu jadi diolah ya bisa dijadiin spesifik atau masih ngetes dulu ke luas kayak gitu. Setelah itu kita ini optimasi iklan ya. Jadi iklan itu kita optimasi dengan bidding sekian kayak gitu. Jadi ngiklan di pagi hari kayak gitu ya, terus ngeliatin tuh selang kita tunggu selama 30 menit itu ngegas nggak gitu. Jadi saya biddingnya begitu dari analisis terus dioptimasi. Nah itu dioptimasi itu maksudnya bidding ya, lebih ke bidding ya. Jadi biddingnya saya rendahin dulu semua. Ini nendang nggak gitu? Oh ternyata nggak nendang nih gitu. Nggak nendang tambahin dikit gitu. Ya kadangkala saya juga pernah ini sih dari yang sesuai rekomendasi dulu tinggi terus turunin sampai dia itu nyaman lah, enak lah batas batas ini ya comfortnya si bidding itu gitu. Jadi nggak boncos banget, terus nggak ngegas banget ya, nggak ngegas banget dan juga nggak ini nggak dikit banget lah gitu reach-nya gitu. Reach apa ya? Ini yang dilihat gitu. Terus habis itu baru begitu udah bagus, CIR-nya udah mencapai target, kita bisa scale up atau scale out ya guys. Scale up itu ya artinya bisa di up lah budgetnya di up lagi gitu, mungkin biddingnya di up dikit gitu. Terus kita bisa ini ya scale up tuh lebih ke nawarin produk lain, mungkin bisa kalau di ini combo hemat ya, kasih combo hemat juga kayak gitu. Itu bagus ya. Kalau scale out ya kita bisa duplicate lagi guys, duplicate produk yang angle dengan angle yang berbeda ya guys kayak gitu ya. Siapa tahu lebih bagus lagi kayak gitu. Kalau masih ada budget ya guys gitu. Saya sih biarin dulu gitu satu produk itu biar dapat untung ya ya keuntungan kita ngambil keuntungannya itu bagian untuk testing produk lain kayak gitu sih guys. Oke, gitu saja guys sharing kali ini. Jika video ini bermanfaat, bisa share ke orang
atau teman Anda yang jualan di Shopee, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.